Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi konten manajemen bisnis tentang perencanaan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Kita bahas perencanaan strategi. Merupakan bagian dari manajemen strategi, yakni kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan, dan upaya membangunnya untuk menjamin pencapaian masa depan organisasi. Perencanaan strategi, implementasi rencana strategi, pengawasan dan evaluasi implementasi rencana strategi dimaksudkan untuk pertumbuhan kinerja berkelanjutan. Kita membahas lingkungan eksternal makro dan mikro dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal, lingkungan makro atau socio-economic environment. Elemen-elemen lingkungan yang intangible kadangkala tidak langsung mempengaruhi organisasi, tapi pengaruhnya berjangka panjang. Lingkungan mikro atau task environment, elemen-elemen yang intangible langsung berinteraksi dengan organisasi. Lingkungan makro, socio-economic environment antara lain political legal force terkait persoalan iklim politik dan pemerintahan, serta kepastian hukum. Economic force terkait kondisi ekonomi makro, fiskal dan moneter. Fiskal berhubungan dengan sektor real, sedangkan moneter berhubungan dengan jumlah uang beredar dan implikasi terhadap perekonomian. Sociocultural force terkait dengan demografi dan dinamika sosial dan budaya. Technological force terkait dengan perkembangan teknologi. Legal terkait dengan hukum dan perundang-undangan serta penegakannya. Environment terkait dengan lingkungan hidup. Aspek lingkungan eksternal apa saja ya? Yang makro yang harus dianalisis. Focal point atau zone sesuai dengan karakteristik critical success factor CSF atau aspek-aspek dominan pada masing-masing bisnis. Contoh focal point industri perkebunan. Sosial, keamanan, hukum, pertanahan, kebijakan upah minimum, dan lain-lain. Lingkungan internal, elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan. Sumber daya, produksi, operasi, efektivitas manajemen produksi termasuk tingkat produktivitas dan kualitas. Infrastruktur proses produksi dan operasi. Kepatuhan terhadap aturan-aturan terkait dampak lingkungan. Sumber daya pemasaran produk, barang, jasa, value ketersediaan, posisi persaingan di pasar. Efektivitas sistem manajemen pemasaran, termasuk gugus tugas penjualan dan jaringan distribusi, perlindungan terhadap haki atau hak paten. Sumber daya keuangan, kesehatan finansial, terutama cash flow, efektivitas sistem akuntansi, dan sistem manajemen keuangan. Lingkungan internal, elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan. Sumber daya SDM, efektivitas sistem manajemen SDM, jumlah dan profil karyawan, kompetensi dan pengembangan SDM, tingkat kepuasan dan motivasi, perputaran tenaga kerja, sumber daya inovasi dan teknologi, perkembangan inovasi, usia teknologi, dan kemanfaatannya. Yang kedua, implementasi strategi. Seringkali disebut sebagai rencana operasional karena terdiri dari sejumlah aktivitas atau program yang melibatkan SDM perusahaan dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi serta anggaran perusahaan yang layak. Implementasi strategi melalui fungsi-fungsi bisnis dan manajemen perubahan. Implementasi kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Melibatkan satu, penyebaran sumber-sumber, yang kedua, pengembangan kebijakan. Kebijakan yang dikembangkan meliputi satu, kebijakan manajemen produksi, yang kedua, kebijakan pemasaran, yang ketiga, kebijakan lead bank, yang keempat, kebijakan logistik, yang kelima, kebijakan personalia, yang keenam, kebijakan keuangan dan akuntansi. Manajemen perubahan. Kondisi dunia yang tidak stabil, cepat berubah, tidak terduga, ketidakpastian, sulit diprediksi, rumit, saling terkait, sulit diselesaikan, tidak jelas, membingungkan, dan penuh kejutan. Pernah mendengar istilah akronim standar VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, mengalami perubahan ketuna, turbulence,
uncertainty, novelty, ambiguity. Di kesempatan lain kita bahas hal ini. Implementasi strategi melalui kepemimpinan, struktur, kultur, dan imbalan, yakni 1. Mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. Yang kedua, memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif. Yang ketiga, melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa depan. Untuk mengimplementasikan strategi, memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Hubungan strategi dengan struktur, menurut Kanner, strategi baru dirumuskan, timbul masalah administrasi baru, kinerja organisasi turun, kemudian struktur baru organisasi terbentuk, kinerja organisasi meningkat. Problem implementasi strategi, visi, misi, dan strategi kurang mengimplementasi, ketidakjelasan tujuan dan target strategi organisasi, ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan, tidak mau menetapkan target menantang, tumpulnya rencana kerja perbaikan, kaburnya penilaian kinerja dan imbal jasa, kelemahan sistem kontrol dan monitor, minimnya dukungan keuangan, kelangkaan kualitas kepemimpinan, kelemahan perbaikan proses, ketertinggalan teknologi informasi, ketidakefektifan struktur organisasi, kelemahan budaya organisasi, hilangnya komitmen bersama, kurangnya kompetensi SDM, tidak efektifnya program manajemen perubahan, ketiadaan unit manajemen strategi. 4 dimensi bisnis. 1. The visible dimension. Yang kedua, the borderless dimension. Yang ketiga, the silver dimension. Yang keempat, the dimension of high multiples. Yang ketiga, strategi kontrol manajemen. Bagian penting dari keberhasilan penerapan strategi adalah pelaksanaan pengendalian. Proses pengendalian. 1. Membuat patokan dan ukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Ciri-ciri pengendalian strategi yang baik, tepat pada pembiayaannya, serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam pengambilan tindakan yang tepat. Pengendalian seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan, kerangka kerja, implementasi strategi, pengendalian manajemen, pengendalian strategi, pengendalian tugas. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar: memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. 4 tipe dasar proses pengendalian strategis: pengendalian premis, asumsi atau premis kontrol, pengendalian implementasi kontrol, pengawasan strategic surveillance, pengendalian sinyal khusus, special alert control, parameter kendali strategi, aspek pemasaran, aspek produksi operasi, aspek keuangan, aspek personil atau SDM. Mengukur kinerja dengan balance scorecard atau BSC adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi. Mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders. 4 perspektif dalam BSC. Perspektif keuangan. Pertanyaan yang harus dijawab korporasi adalah bagaimana kita dilihat oleh pemegang saham, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Korporasi bisa rugi pada waktu tertentu, akan tetapi pemegang saham menyadari bahwa setelah itu korporasi akan mendapat keuntungan, sehingga dividen akan diperoleh. Semakin baik korporasi di mata pemegang saham, semakin aman korporasi memperoleh sumber modal. Perspektif pelanggan atau customer, perspektif ini menunjukkan seperti apa perusahaan di mata pelanggan. Perspektif proses bisnis internal business process. Ukuran ini menunjukkan dalam proses produksi seperti apa korporasi lebih baik. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Perspektif ini menunjukkan bagaimana korporasi dapat bertahan dan mampu berubah sesuai dengan tuntutan eksternal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.